Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Tidak ada kerabatnya di tempat ini. Namun pencarian mereka tidak sia-sia sama sekali dan Lu Ye memimpin beberapa orang untuk memanen biji vitalitas. Walaupun dia tidak memiliki keberanian seperti Han Sen yang menantang Ratu Lebah Emas, namun hasil yang mereka dapatkan juga tidak sedikit. Ketika dia kembali, Lu Ye dan Su Chen membawa 30 orang yang berada di alam Dao Fusion. Di antara mereka ada 4 orang wanita dan mereka semua bersedia bersumpah setia kepada Han Sen. Mereka ditugaskan untuk menjadi bawahan Yao Wu dan Yunzi. Akan jauh lebih mudah jika mereka bergaul dengan wanita dan hal ini sama sekali tidak merepotkan. Lu Ye memberi hormat kepada Han Sen dan berkata, "Tuan, semua orang sudah berkumpul di sini sesuai perintah Tuan." Bagus. Karena pencarian sama sekali tidak membuahkan hasil, maka kita akan mengakhirinya. Tapi apakah kalian sudah yakin kalau tidak melewatkan satupun tempat untuk mencari orang-orangku? Kata Han Sen dengan dingin. Kami tidak akan berani. Semua orang menjawabnya dengan lantang. Han Sen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu besok kita akan meninggalkan tempat ini sesuai dengan apa yang kalian semua inginkan." Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Walaupun semuanya belum dapat dipastikan apakah mereka bisa keluar atau tidak, namun setidaknya masih ada harapan di mata mereka. Han Sen melemparkan cincin ruang dan Lu Ye menangkapnya. Di dalam berisi 32 botol pil roh tingkat Dao Fusion. Aku selalu memperlakukan orang dengan ketulusan dan karena kalian sudah bekerja keras selama 3 tahun ini, maka kalian pantas diberikan hadiah. Semua orang berlutut dan sangat senang dengan pemberian Han Sen. Mengikutinya memang pilihan terbaik dan semua pil roh di dalam memiliki kualitas yang tinggi. Jika mereka bisa keluar dan berlatih, maka tidak akan lama sampai mereka mengembalikan pencapaian mereka. Mereka sudah melihat kebenaran tentang kemampuan alkimia Han Sen yang hebat. Dengan sifatnya yang lurus, seharusnya mengikutinya sebagai budak selama 300 tahun akan memberikan mereka manfaat. Namun pola pikir Han Sen sangat tajam dan tidak biasa. Su Chen tahu kalau Han Sen memiliki karakter yang mendominasi. Bahkan sekalipun dia seorang alkemis hebat, memberikan pil roh ini adalah hal yang terlalu berlebihan. Jujur saja, setelah keluar dari wilayah pembuangan aku ingin mendirikan organisasi dan membentuk kekuatanku sendiri di dunia luar. Kata Han Sen dengan santai. Sebuah sekte? Tanya Su Chen dengan penasaran. Tidak. Jika aku membentuk sekte, maka di masa depan aku akan direpotkan oleh urusan yang tidak menyenangkan. Organisasi yang ingin aku bentuk adalah sesuatu yang akan berjalan dengan semua ras dan tempat yang nyaman di mana keluargaku nantinya dapat berlatih. Han Sen melanjutkan. Aku mengatakan ini bukan berarti ingin membawa kalian masuk. Tapi jika kalian tidak memiliki tempat untuk pulang atau tujuan, maka bergabunglah denganku. Aku akan membuat kalian merasakan pemandangan yang melihat jutaan orang dari bawah. Aku akan memberikan kalian waktu 2 tahun untuk menjawab ini. Jangan pikirkan apapun sekarang dan fokus saja dengan hidup kalian. Han Sen melambaikan tangannya dan membawa Yao Wu dan Yunzi kembali ke kamar. Semua orang terlihat sedang berpikir dan merenungkan perkataan Han Sen. Namun tidak sedikit dari mereka yang enggan melakukannya.
Perkataan Hansen terdengar sangat arogan untuk seseorang yang bahkan belum berada di alam heaven. Jadi mereka tidak akan terlalu peduli dan memutuskan untuk melihat gerakan macam apa yang akan dibuat Hansen. Yao Wu duduk di samping Hansen dan berkata, "Mereka adalah budakmu dan 300 tahun seharusnya cukup. Kenapa kau sangat ingin membawa mereka? Mereka adalah kumpulan penjahat yang sudah merasakan kerasnya hidup. Sejahat apapun orang itu pasti ada lubang di hatinya. Aku hanya memberikan dorongan dan menginginkan kesetiaan penuh," kata Hansen dengan jujur. "Lalu jika mereka benar-benar ingin mengikutimu, apa nama kelompok yang ingin kau buat?" tanya Yunzi yang penasaran. "Entahlah. Aku akan memikirkannya nanti ketika semuanya siap. Kalian harus istirahat karena besok kita akan keluar. Pastikan ki milik kalian tidak kosong dan aku sudah memberikan banyak pil roh untuk berjaga-jaga," kata Hansen sambil mengusap kepala mereka berdua. Mereka berdua mengangguk dan mulai beristirahat. Keesokan paginya mereka semua berangkat bersama-sama dan Hansen masih mengingat jelas di mana posisi penghalang yang paling lemah yang memungkinkannya untuk menerobos paksa keluar dari tempat ini. Episode sebelumnya. Bab 195 berhenti sebentar. Episode berikutnya. Bab 197 Roh. Bab 197 Roh. Semua orang terbang selama 3 hari dan mengikuti Hansen dari belakang. Hansen berhenti di tanah yang tandus dan kering. Ki kematian di sana sangatlah kuat dan semua orang menggunakan ki mereka untuk melindungi diri. Hansen mendarat ke bawah dan mengetuk tanah. "Kalian semua mundur." Tangan Hansen berubah menjadi cakar naga dan dia mendesaki miliknya dengan kuat. Tanah mulai bergetar hebat dan hancur menciptakan lubang yang sangat dalam. Ki kematian yang sangat kuat menyembur dan Hansen mengerutkan keningnya. Entah mengapa dia merasakan firasat yang buruk dan sudah sejak lama dia datang kemari. Tentunya dalam kurun waktu selama itu pasti ada beberapa perubahan yang tak terduga. Namun saat ini bukan waktunya untuk takut atau mundur mengingat hanya ini satu-satunya cara baginya untuk keluar dari tempat ini. Tetap waspada dan jangan turunkan penjagaan kalian. Sekarang ayo kita masuk. Hansen mengambil langkah terlebih dahulu dan turun ke bawah. Semua orang mengikutinya dan Hansen dengan cepat mencapai dasar. Di sana Hansen dapat melihat tulang belulang dari kultivator hebat di masa lalu. Ki kematian di sini sangat padat dan tiba-tiba Hansen merasakan aura yang benar-benar sangat mengerikan. Dang, dang. Suara langkah kaki terdengar jelas dan sosok kesatrian memakai armor hitam memancarkan aura yang sangat mengerikan. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa dan sudut mulut Hansen mengalir darah segar. Sialan. Roh yang mengambil bentuk kesatria hitam. Tekanan yang dia pancarkan sudah seperti kultivator tahap awal alam heaven. Ki kematian yang terakumulasi untuk waktu yang lama di sini sepertinya melahirkan sesuatu yang berbahaya, kata Hansen sambil menelan ludahnya. Keberuntungan yang dimilikinya sudah berakhir dan sekarang masalah sebenarnya adalah kesatria hitam ini. Hansen tidak akan mampu menangani kultivator alam heaven. Bahkan jika mereka semua menyerangnya bersama-sama masih sangat sulit. Kesatria hitam melesat ke arah Hansen dan pedang besar di tangannya diayunkan langsung ke arahnya. Hansen mengambil pedang kekacauan dan kedua serangan mereka saling berbenturan. Ki kematian yang kuat menyembur dan mendorong Hansen. Tubuh Hansen terlempar sangat jauh dan menabrak dinding gua dengan cukup keras.
Kesatria hitam itu berlari ke arah kerumunan orang, namun Hansen tidak akan membiarkannya menyakiti mereka. Hansen melemparkan tempurung kura-kura hitam dan ukurannya perlahan membesar. Pedang di tangan kesatria hitam berayun dan gelombang ki yang ganas mendorong kembali tempurung kura-kura hitam. Hansen mengambil bentuk naga surgawi dan menyemburkan api hitam yang sangat kuat. Boom! Kobaran api hitam yang kuat melelehkan armor dari kesatria hitam. Perlahan tubuhnya meleleh dan gas hitam keluar dan masuk ke tumpukan tulang. Tulang-tulang itu perlahan menyatu dan menjadi monster yang besar. Ekor Hansen ditangkap dan naga surgawi ditarik oleh monster tulang. Masih diam dan tidak bergerak untuk membantu suamiku. Yunzi mendesak ki miliknya dan memadatkan pedang es. Semua orang kembali sadar dari rasa takut mereka dan mulai menyerang monster tulang itu bersama-sama. Serangan gabungan mereka sangat kuat dan membuat lubang di dada monster tulang. Hansen yang terombang-ambing tidak berdaya terlepas dari cengkraman monster tulang. Dia membentur dinding dengan sangat keras dan darah mengalir dari kepalanya. Yao Wu yang sejak awal diam dan memperhatikan situasi sekarang memiliki rencananya. Perlahan dia melangkah maju dan melewati semua orang. Wudi yang melihat Yao Wu mendekati monster itu terlihat sangat panik. Hansen berdiri dan menyentuh kepalanya. Yao Wu, apa yang coba kau lakukan? Suamiku, aku merasakan kalau jiwa roda bulan dapat mengatasinya, kata Yao Wu dengan tenang. Tangan tulang yang sangat besar mengarah langsung kepada Yao Wu. Hansen memegang pedangnya dan mengayunkannya. Ki pedang yang ganas memotong tangan besar itu dan menghadang serangan yang tertuju kepada Yao Wu. Aku percaya padamu. Kalian semua bantu aku untuk membuatnya tidak bergerak. Hansen melesat maju ke depan dan berubah menjadi naga surgawi. Hansen melilit tubuh dari monster tulang dan tidak berniat menahannya sekuat tenaga. Namun dia mendapatkan perlawanan yang sangat luar biasa dan setiap kali monster tulang ingin melepaskan diri, daging dan tulangnya seolah sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Serangan terus-menerus dilancarkan tanpa jeda sedikit pun. Mereka membekukan kaki dari monster tulang dan mencoba yang terbaik untuk menahan amukannya. Untungnya mereka melawan monster yang tidak memiliki akal. Jadi walaupun kekuatannya sangat kuat dan mustahil untuk dibunuh, namun jika hanya menahan untuk beberapa waktu mereka masih sanggup untuk melakukannya. Episode sebelumnya. Bab 196 berhenti sebentar 2. Episode berikutnya. Bab 198 kesempatan untuk Yao Wu. Yao Wu. Yao Wu mendesak kekuatan jiwanya dan jiwa roda bulan keluar dari tubuhnya. Ki kematian itu diserap oleh Yao Wu bersamaan dengan masa hidup roh itu. Semua orang sangat terkejut dan bahkan dengan sendirinya roda bulan dan menyerap semua ki kematian bersamaan dengan pemahaman hukum kematian. Monster tulang itu memberontak dan mencoba untuk lari. Hansen tidak bisa menahannya lagi dan lilitannya terlepas. Dirinya tidak mampu menahan wujud naga surgawi dalam kurun waktu yang lama. Hansen memuntahkan darah dan sudah berada di batasnya. Gumpalan gas hitam berbentuk bola keluar dan monster tulang itu perlahan runtuh. Roda bulan memancarkan cahaya yang sangat terang dan roh itu perlahan ditarik ke arahnya dengan paksa. Hansen sangat terkejut melihat Yao Wu. Dia tidak tahu kalau Yin Qi yang berasal dari roda bulan akan sekuat ini. Bahkan dia dapat menyerap ki kematian dan sepertinya roda bulan berniat menyerap roh itu. Roh itu ditelan oleh roda bulan sepenuhnya dan kembali ke dalam tubuh Yao Wu. Segera Yao Wu merasakan Yin Qi di dalam tubuhnya menjadi lebih ganas dan dia jatuh.
Hansen bergegas ke arahnya dan memeriksa keadaannya. Hansen mendesak kekuatan jiwanya dan berusaha menerobos lautan kesadaran ilahi Yao Wu. Di sana Yin Qi yang ganas menekan ki kematian secara maksimal dan memurnikannya. Jiwa Yao Wu berdiri tidak jauh darinya dan tepat di atasnya Hansen melihat sebuah buku hitam yang memancarkan aura penindasan yang kuat. Yao Wu. Hansen mencoba untuk memanggilnya. Namun Yao Wu sama sekali tidak memberikan respon apapun dan tenggelam dalam pemahaman Dao kematian. Buku itu mengingatkan Hansen tentang buku emas rahasia alam yang berisi tentang pengetahuan divine Dao alam yang sekarang Hansen kultivasikan. Setelah 3 hari Yao Wu perlahan membuka matanya dan melihat Hansen di dalam laut kesadaran ilahinya. "Sebenarnya apa yang terjadi kepadamu?" tanya Hansen dengan penasaran. "Aku mendapatkan kesempatan besar seperti Cai Ying. Apa yang kita lawan sebelumnya adalah roh yang terbentuk dari kesadaran sumber prinsip dunia yang bercampur dengan ki kematian. Jiwa roda bulan dapat memurnikan ki kematian dan singkatnya dunia ini memilihku. Tapi sepertinya aku harus menetap di sini untuk beberapa waktu," jawab Yao Wu dengan jujur. Hansen menepuk kepalanya dan tersenyum bahagia. Dulu dia sudah menyusuri tempat ini dengan cermat dan tidak dapat menemukan sumber prinsip. Namun Yao Wu dapat menemukannya seolah sumber prinsip itu sudah ditakdirkan untuknya sejak awal. "Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Tidak peduli berapa lama waktu yang kau butuhkan. Bahkan 1000 tahun pun aku tetap akan bersama denganmu," Hansen berkata dengan sungguh-sungguh. Yao Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku di sini untuk menerima manfaat dan tidak akan ada masalah apapun. Jangan lupa kalau istrimu bukan hanya aku saja. Cai Ying dan Liu Suang masih belum ditemukan dan kau harus mencari mereka setelah ini. Biarkan Paman Wudi di sini bersama denganku. Setelah semuanya selesai aku akan datang mencarimu atau ketika kau sudah bertemu dengan mereka maka kemari saja untuk bertemu denganku." Hansen mengangguk dan tersenyum dengan penuh kepuasan. Yao Wu memiliki jalannya sendiri dan sekarang dia mendapatkan kesempatan besar. Dia sudah bukan gadis kecil yang membutuhkan perawatan Hansen dan sekarang biarkan dia berkembang dengan segala peluangnya. "Kalau begitu aku akan pergi. Tolong jangan khawatirkan apapun dan fokuslah berlatih. Manfaat ini tidak kecil dan aku harap ketika kita bertemu nanti yang aku lihat adalah istriku yang sudah menjadi wanita yang sangat hebat," kata Hansen sambil tersenyum. Suamiku akan menjadi orang terkuat suatu saat nanti. Aku akan berdiri di sampingmu sebagai wanita yang benar-benar layak," kata Yao Wu dengan sungguh-sungguh. "Jika kau sudah selesai maka cari aku di Sekte Langit Biru. Satu hal lagi. Aku mencintaimu," kata Hansen dengan sedikit malu. "Aku juga." Yao Wu tidak bisa menahan senyumnya. Hansen bergegas keluar dari dalam laut kesadaran ilahi Yao Wu dan kembali ke tubuhnya. Di sana dia menjelaskan semua apa yang terjadi kepada Yao Wu. Wudi sama sekali tidak keberatan dan Hansen meninggalkan 2 orang wanita yang melayani Yao Wu. Mereka tidak menolak sama sekali. Tapi ini hanya beberapa tahun dan seharusnya akan mudah bagi mereka. Yunzi tetap ikut bersama dengan Hansen dan mereka pergi ke sebuah altar. Hansen mengeluarkan kristal divine dalam jumlah yang banyak. Dengan kemampuannya dia dapat mengaktifkan susunan ruang dan mereka semua dikirim keluar dengan paksa dari wilayah pembuangan. Episode sebelumnya. Bab 197 Roh. Episode berikutnya. Bab 199 Tuan Kota Mosun.
menciptakan koridor ruang dengan sangat sempurna dan akhirnya semua orang bebas. Ekspresi bahagia terlukis di wajah mereka dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menangis. Yunzi akhirnya bisa bernafas dengan lega dan saat ini dia merasakan sendiri bagaimana alam mistik. Mereka melayang di kehampaan dan sebuah daratan yang sangat besar berada tepat di depan mereka. Hansen membawa mereka pergi bersama ke benua itu dan pergi ke sebuah hutan yang cukup besar. Hansen meminta mereka untuk membangun tempat beristirahat terlebih dahulu dan memulihkan diri mereka. Su Chen, kau tidak masalahkan jika menunggu sedikit lebih lama. Setelah beberapa bulan maka aku akan memenuhi janjiku, kata Hansen dengan tegas. Baik. Lokasi Sekte Langit Biru tidak jauh dari tempat ini. Aku juga perlu mengembalikan basis kultivasiku seperti dulu, kata Su Chen dengan penuh niat membunuh. Kau mengenal tempat ini? Tanya Hansen dengan penasaran. Ya. Di sini hanya berisi kekuatan kecil dan paling kuat mungkin hanya berada di tahap menengah alam Dao Fusion dari aliansi manusia, kata Su Chen dengan jujur. Jadi tuan kotanya mungkin hanya berada di tahap akhir sekarang. Aku akan pergi untuk melihat-lihat sebentar. Kalian fokus saja untuk memperbaiki diri, kata Hansen dengan santai. Aku ikut. Yunzi ingin pergi bersama dengan Hansen. Hansen mengusap kepalanya dan berkata, kau di sini saja karena aku juga tidak akan lama. Kultivasimu sudah berada di puncak dan lebih baik tidak menunda waktu untuk menerobos. Yunzi menghela nafas dan mengangguk dengan patuh. Hansen tidak membutuhkan pengawalan sama sekali dan bisa pergi sesuka hatinya. Lagi pula niatnya hanya berjalan-jalan dan tidak untuk membuat keributan. Hansen pergi ke kota untuk mendapatkan beberapa hal. Masalah terbesarnya sekarang adalah dia sangat miskin. Jadi Hansen tidak memiliki pilihan lain untuk menjual beberapa pil roh untuk mencari keuntungan. Bagi Hansen benua ini tidak terlalu besar dan dia juga tidak ingin mengingat tempat buruk seperti ini. Pastinya perdagangan akan sulit untuk dilakukan dan sulit untuk memaksimalkan keuntungan. Sampainya dia di kota, Hansen melihat sebuah keramaian. Banyak kereta kuda yang dihiasi oleh perhiasan melewatinya. Hansen mencari beberapa informasi dan sebenarnya iring-iringan yang ramai ini karena pernikahan anak pertama dari tuan kota. Minggir kalian semua. Seorang wanita dengan liar menaiki kuda dengan kecepatan yang cukup cepat. Wanita itu adalah Mo Yunli dan dia merupakan putri dari tuan kota Mo Sun. Kuda itu berlari sangat cepat dan seorang gadis kecil berusia 5 tahun terjatuh di tengah jalan. Hansen berlari menangkapnya dan melirik ke arah kuda itu. Kuda itu segera berhenti dan ketakutan dengan sosok Hansen. Mo Yunli terjatuh ke tanah dan ekspresinya terlihat sangat marah. Rakyat jelata, berani kau menghadang jalanku, teriak Mo Yunli dengan marah. Hansen meminta gadis kecil itu menyingkir dan berkata, bukannya meminta maaf karena hampir mencelakai orang lain tapi kau justru mengutukku. Siapapun kau aku tidak peduli. Bahkan jika ayahmu adalah pemilik kota ini aku tetap akan mengajarimu sopan santun. Aura membunuh Hansen terlihat sangat mengerikan dan dia berjalan ke arah Mo Yunli. Dada semua orang terasa sangat sesak dan mereka berlari menjauh. Mo Yunli terlihat sangat ketakutan dan kehilangan tenaga yang memaksanya untuk berlutut. Faktanya Mo Yunli hanya berada di alam Naschen Sol. Hansen tidak terlalu suka membunuh orang lemah dan hanya sedikit menekannya demi memberikan pelajaran. Tolong hentikan tuan muda. Tiba-tiba suara yang keras terdengar dan seorang pria terbang dan berhenti di depannya.
Gadis ini terlalu kecil dan masih sangat ceroboh. Dia masih kurang untuk disiplin. Saya adalah tuan kota Mosun dan tolong biarkan gadis ini pergi. Kita tidak saling mengenal dan aku juga tidak berniat mengacaukan tempatmu. Tapi gadis itu hampir mencelakai orang dan bukannya meminta maaf tetapi dia malah mengutukku. Jika dia meminta maaf dengan tulus dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Kata Hansen dengan dingin. Semua ini perbuatanmu sendiri dan karena tuan muda ini sudah berbaik hati maka minta maaflah dengan benar. Hari ini adalah hari pernikahan kakakmu dan jangan buat masalah yang tidak perlu. Kata Mosun yang melirik putrinya. Mo Yunli tidak bisa melawan ayahnya dan menundukkan kepalanya di depan Hansen dengan meminta maaf dengan tulus. Dirinya tidak tahu mengapa ayahnya sangat menghormati Hansen. Namun sekarang dia harus menahan diri untuk tidak bertindak sesuka hatinya lagi. Episode sebelumnya. Bab 198 Kesempatan untuk Yao Wu. Episode berikutnya. Bab 200 Situasi. Akan melanjutkannya lagi. Permisi kalau begitu. Tunggu sebentar tuan muda. Kalau boleh tahu dari mana tuan muda berasal? Tanya Mosun dengan penasaran. Namaku Hansen dan aku bukanlah orang besar seperti apa yang kau pikirkan. Aku hanya seorang pengembara yang mencari kebebasan. Datang kemari karena hanyalah hal yang kebetulan. Jawab Hansen dengan santai. Kalau begitu apakah tuan muda bersedia berkunjung? Kedatangan tuan muda akan disambut meriah di pernikahan anak saya. Mosun tersenyum dengan ramah. Walaupun Hansen menyembunyikan auranya dan basis kultivasinya namun Mosun tahu bahwa Hansen sangatlah kuat. Jika dilihat dari niat membunuhnya saja dia sudah bisa menebak bahwa Hansen sangatlah kuat. Bahkan jika dia bertarung dengannya Mosun tidak memiliki kepastian untuk menang. Karena Tuan ingin menawarkan keramahan maka aku tidak akan menolaknya. Hansen tidak keberatan dan mereka pergi bersama-sama. Di sana Hansen disambut dengan hormat dan mendapatkan kursi di samping Mosun. Untuk sementara waktu dia menyaksikan pernikahan ini dan bersulang dengan Mosun. Putra dari Mosun yang bernama Mo Xiao membawa istrinya untuk menyapa Hansen. Mereka berdua memberi hormat dan menyapa tamu ayahnya. Pasangan yang serasi. Semoga kalian selalu bahagia. Kata Hansen yang memberikan selamat. Terima kasih Tuan. Mereka berdua memberi hormat. Hansen mengeluarkan 2 buah pil roh tingkat virtual dengan kualitas tinggi. Maaf sebelumnya. Aku tidak mempersiapkan hadiah yang benar karena menghadiri acara ini di luar ekspektasiku. Hanya ini yang bisa aku berikan untuk kalian. Gunakan baik-baik dan aku jamin kalian berdua akan dapat menerobos alam virtual. Tuan Hansen sangat murah hati dengan memberikan pil roh ini. Mosun menatap mereka berdua dan berkata, apa yang kalian tunggu? Masih tidak mengambilnya dan berterima kasih kepada Tuan Hansen. Mo Xiao dan istrinya sadar dari rasa terkejutnya. Mereka masing-masing mengambilnya dan memberi hormat sebagai ungkapan terima kasihnya. Pil roh tingkat virtual mungkin bukanlah hal yang terlalu langka seperti Dao Fusion atau Heaven. Namun sangat jarang melihat kualitas pil roh yang tinggi dan mungkin setelah memurnikannya mereka benar-benar menerobos alam virtual. Hansen tidak bisa menahan diri untuk mengetahui informasi yang sekarang. Mosun menceritakan semua situasinya dan tingkatan kekuatan yang ada di aliansi manusia. Setelah beberapa waktu mendengarkan akhirnya Hansen sudah mendapatkan informasi tentang segala hal. Dirinya tidak menyangka kemunduran besar akan terjadi.
Bahkan ras manusia hanya memiliki satu orang yang berada di tahap akhir alam Heaven dan itu pun Hansen tidak mengenalnya. Zaman sudah berubah dan daftar surgawi juga berbeda dari apa yang dulu dia tahu. Bahkan untuk alkemis tingkat Heaven saja hanya ada 2 orang dan itu pun mereka hanya dapat membuat pil roh sampah dengan kualitas yang rendah. Jadi tidak banyak orang yang dapat didorong oleh mereka. Apakah tidak ada perang selama beberapa tahun belakangan ini? Tanya Hansen dengan penasaran. Lebih tepatnya 8 tahun yang lalu. Perang antara iblis, manusia dan monster pecah dalam perebutan dunia langit dan bumi. Namun pada akhirnya ras manusia sama sekali tidak bisa melawan dan kehilangan banyak nyawa. Saat ini hanya ras iblis dan ras monster yang bersaing. Jawab Mosun dengan jujur. Sudah tahu diri mereka lemah masih saja bertindak sembarangan. Terkadang seseorang harus mengukur batasan mereka sendiri. Ras iblis memiliki spiritualitas yang kuat dan sedangkan ras monster memiliki kemampuan khusus dalam karakteristik mereka. Terlebih mereka yang memiliki garis darah binatang suci. Keberadaan mereka hampir mustahil untuk disentuh kultivator biasa. Kata Hansen sambil meminum tehnya. Apa yang Tuan Hansen katakan sangatlah benar. Ras manusia sangatlah lemah dan tidak memiliki bakat bawaan seperti mereka. Kata Mosun dengan santai. Omong kosong. Kita manusia juga bukan orang yang ditakdirkan untuk lemah seumur hidupnya. Ambil contoh terdahulu bahwa penguasa teratas di era kuno berasal dari ras manusia. Hansen berkata dengan tegas. Maksud Anda kesombongan surgawi dan yang lainnya. Walaupun kesombongan surgawi berasal dari ras manusia namun beliau adalah sosok yang tidak peduli dengan kelangsungan rasnya dan cukup brutal. Dia bahkan tidak ragu untuk membuat kehancuran dimanapun dia berada dan kematiannya menyebabkan bencana yang lebih besar bagi ras manusia. Mosun mengatakan semua pendapatnya yang tidak lain adalah kebenaran sebenarnya. Hansen yang mendengar hal ini sama sekali tidak marah dan tertawa dengan keras. Seisi aula yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya Hansen tertawakan. Episode sebelumnya. Bab 199 Tuan Kota Mosun. Episode berikutnya. Bab 201 Pelajaran Sejarah.